Selamat siang, Pak. Bisa terdengar, Pak? Selamat siang Pak, bisa terdengar Pak. Ya, oke. Yang sudah masuk ya, bergabung di virtual Zoom ada sekitar 10 partisipan. Bisa mengaktifkan on cam-nya, virtual Zoom-nya siapa saja yang mengikuti perkuliahan di minggu ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Ya, oke. Kita ketemu lagi di kelas virtual untuk aplikasi CFD yang merupakan kelanjutan atau continue dari perkuliahan di minggu yang lalu. Jadi nanti sambil berjalannya on class, berjalannya PowerPoint atau materi yang disampaikan, bisa ada sesi diskusi atau ada jawab dari mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Nah, untuk kelas di minggu ini tampilan share di layarnya sudah keluar, di share di layarnya. Sudah, Pak. Oke. Ini kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya yang sudah pernah ada. Di penggunaan tools atau software CFD itu ya banyak sekali yang sudah pernah diceritakan di minggu yang lalu. Kemudian di bagian berikutnya, CFD di sini dapat digunakan untuk membuat prediksi aliran fluida dalam suatu sistem tertentu pada suatu kondisi yang telah ditentukan. Yang dimaksud yang telah ditentukan di bagian ini mendefinisikan kondisi batas atau boundary condition. Jadi seperti apa gambarannya boundary condition yang diberikan di CFD. Kita akan masuk ke internet supaya lebih mudah untuk memahami apa yang maksud dengan boundary condition. Tampilan di monitornya sudah keluar ya. Jadi untuk membuat prediksi aliran fluida di dalam suatu sistem tertentu pada kondisi yang telah ditentukan. Misalkan ilustrasi sederhana, misalkan saya kasih kata kunci keywordnya di Google ini adalah aliran dalam pipa. Oke, dia nggak keluar gambar, tidak keluar gambar, tapi kita bisa memilih gambarnya. Ini adalah gambarnya. Sebagai contoh, di bagian ini kita perlihatkan ya, ini adalah aliran di dalam pipa. Nah, yang dimaksud dengan kondisi tertentu atau batas tertentu atau yang dengan kata lain boundary condition, yang dimaksud dengan boundary condition itu ya bagian ininya. Ini adalah misalkan berapa luas dari permukaan ini, permukaan pipa tersebut, kemudian panjangnya, lalu kalau misalnya di dalam pipa tersebut ada lengkungan, itu juga merupakan salah satu dari penentuan kondisi batasnya. Berarti didefinisikan dengan kondisi yang melengkung. Lalu di bagian saluran yang lain didefinisikan dengan kondisi saluran yang mengalami penyempitan. Itu merupakan
kondisi batas yang bisa diberikan, yang bisa dipilih di dalam penentuan simulasi yang akan dilakukan. Lalu hasil simulasi CFD lebih lengkap jika dibandingkan dengan menggunakan eksperimen. Eksperimen yang dimaksud di bagian sini, eksperimen itu merupakan suatu pengujian atau pengukuran dengan menggunakan alat bantu. Alat bantunya itu adalah alat ukur. Alat ukur tersebut berfungsi membantu untuk memperoleh data-data yang diperlukan seperti data velocity atau data kecepatan, kemudian data tekanan, atau misalkan data viskositas dan lain sebagainya. Itu adalah alat bantu. Nah, karena alat bantu ini tiap kegunaannya memiliki variasi yang berbeda-beda, misalkan alat ukur kecepatan dengan alat ukur tekanan atau alat ukur viskositas, itu memiliki cara kerja yang berbeda, kemudian memiliki fungsi yang berbeda, sehingga pemasangannya juga akan membutuhkan banyak tempat. Nah, inilah yang jadi kalau di bagian eksperimen tersebut membutuhkan membutuhkan cost yang lebih besar atau bahkan memerlukan space yang lebih luas untuk meletakkan alat ukur tersebut. Lalu ada 3 hal sederhana ya yang bisa dijadikan suatu alasan manfaat dalam mempelajari CFD tersebut. Yang pertama adalah dengan menggunakan CFD, cost atau biaya yang diperlukan jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan cara eksperimen atau dengan cara pengujian. Dengan menggunakan CFD hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat atau biaya yang lebih rendah atau lebih ringan jika dibandingkan dengan eksperimen. Nah, ini adalah alasan yang pertama, CFD dapat membantu untuk mendesain lebih cepat serta menghemat pembelian alat-alat ukur ya. Jadi itu adalah kegunaan atau manfaat pertama yang bisa dilakukan dengan menggunakan CFD, serta mempersingkat waktu riset dan desain dan dapat menentukan produksi apa yang lebih optimal dari berbagai macam prototipe yang disimulasikan tersebut. Ya, oke, ini hanya ilustrasi ya tampilan. Jadi CFD itu banyak yang bisa dilakukan. Kebetulan di sini simulasikan atau menampilkan hasil video proses mixing atau proses pengadukan. Di bagian ini, misalkan kita ingin merancang suatu alat pengaduk atau bilah atau semacam wadah tempat pengaduk tersebut. Lalu ada beberapa variabel-variabel yang diperhatikan dalam rancangan, misalkan variabel jumlah bilah, kemudian berapa cepat putaran rotasi dari
putaran tersebut, berapa RPM, lalu desain dari tempat pengaduk tersebut seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan dengan CFD, jadi dengan memvariasikan bentuk geometri yang bermacam-macam atau bervariasi. Nanti kita bisa memperkirakan hasil rancangan yang optimal yang diinginkan seperti apa, tanpa harus membuat benda tersebut menjadi benda aktual atau benda nyata lalu dilakukan produksi. Lalu di bagian yang kedua adalah insight, memberikan pemahaman yang mendalam karena ada beberapa fenomena yang sulit sekali kita lihat secara langsung atau secara menyeluruh. Jadi dengan CFD bisa memahami atau melihat suatu fenomena, atau yang dimaksud dengan fenomena itu adalah kondisi aktual atau kondisi nyata ya yang terjadi di sistem atau terjadi di objek yang ingin diteliti atau terjadi di bagian tertentu. Nah, fenomena ini bisa dilihat secara lebih detail dengan CFD. Bagaimana cara melihatnya ya? Dengan CFD kita bisa melakukan proses slicing. Slicing itu melihat di bagian tertentu. Nah, ini yang diilustrasikan di sini melihat fenomena distribusi atau aliran pembuluh darah yang di dalam tubuh itu seperti apa, pola aliran yang terjadi. Kemudian di setiap pembuluh darah itu kita bisa mengetahui berapa nilai tekanan yang diterima oleh pembuluh darah tersebut, misalkan di dinding sebelah kiri, kemudian di dinding sebelah kanan atau di dinding sebelah kiri, atau di saluran yang lebih sempit lagi di bagian pembuluh darah yang lain. Itu bisa dilihat dengan detail. Ya, bagaimana cara melihat detailnya ya? Kalau di CFD kan mudah, dengan melakukan zoom in, diperbesar gambarnya, atau dilakukan zoom in, zoom out, atau misalkan seperti ini. Ini kan bisa dilihat secara lebih mudah untuk dan bagian yang ingin dianalisa tersebut. Lalu di bagian selanjutnya yang ketiga adalah memberikan prediksi secara komprehensif atau menyeluruh. CFD dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang terjadi pada alat atau sistem yang didesain dengan satu atau lebih lebih dari kondisi batas atau boundary condition. Jadi boundary condition itu di CFD bisa membaca atau melakukan simulasi untuk kondisi batas yang bervariasi. Seperti misalkan melakukan simulasi untuk aliran multifase. Jadi ada kondisi batas yang pertama, fasenya itu fase gas, kemudian kondisi batas yang kedua dalam berupa fase cair atau liquid. CFD bisa melakukan itu, bisa mensimulasikan untuk memprediksi
dengan berbagai macam desain dengan satu kondisi batas yang berbeda-beda. Ya, oke. Di tahap selanjutnya, ini ada 3 tahapan yang dilakukan ketika melakukan simulasi dengan CFD. Yang pertama itu selalu diawali dengan kata pre-processing. Pre-processing itu sama saja dengan melakukan gambar atau membuat drawing terhadap objek yang akan disimulasikan, sehingga yang perlu dilakukan untuk mengerjakan simulasi tersebut adalah dengan mengawali dengan membuat gambar. Jadi gambar ditampilkan gambar dalam gambar 2 dimensi maupun gambar secara 3 dimensi. Untuk proses gambar, bagaimana proses gambarnya yang bisa dilakukan dengan CFD? CFD bisa menggambar dengan kondisi penskalaan, ya. Ada skala 1:1, artinya ketika Anda ingin melakukan simulasi, misalkan mensimulasikan pesawat penumpang atau pesawat misalnya pesawat apa, sebut saja misalkan pesawat Lion Air atau pesawat Garuda yang ukurannya digambar dengan skala 1:1. Itu bisa dilakukan oleh CFD. Jadi CFD bisa generate dengan dimensi ukuran yang sangat besar, sangat lebar, sangat tinggi, dan digambar dalam bentuk 1:1 lalu disimulasikan. Atau misalkan tidak melakukan penggambaran dalam skala 1:1, misalkan dilakukan pengecilan penskalaan. Itu juga bisa dilakukan oleh CFD. Jadi di bagian pre-processing ini cukup fleksibel, bisa dilakukan dalam kondisi skala 1:1 atau bisa dilakukan dalam bentuk penskalaan berupa pengecilan atau pembesaran gambar yang akan disimulasikan tersebut. Langkah awal untuk membangun menganalisis objek yang akan disimulasikan dengan cara membuat model, gambar, desain dengan perangkat Computer Aided Design (CAD) yang sudah banyak sekali bisa dipergunakan. Tools-nya seperti SolidWorks, AutoCAD, CATIA, Inventor, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu tools yang dapat dijadikan sebagai tahapan awal untuk mempersiapkan pre-processing dalam melakukan simulasi CFD. Kemudian tahap yang kedua ini adalah solving. Nah, di solving ini bagian yang cukup kritis perlu diketahui ya dari yang menggunakan software tersebut, karena pada bagian solving ini memilih atau menentukan persamaan diferensial apa atau governing equation apa yang digunakan untuk melakukan simulasi dengan CFD tersebut. Jadi pada saat ingin mensimulasikan, apakah menggunakan governing equation model turbulensi atau menggunakan model aliran laminar atau menggunakan aliran implicit. Itu harus ditentukan oleh usernya. Karena ketika ada kesalahan dalam hal pemilihan
Misalkan kondisi aktualnya itu ternyata sesuai untuk aliran laminar, tapi disimulasikan alirannya dalam kondisi turbulensi, jelas akan berpengaruh terhadap bagian hasil akhir, yaitu berupa post processing. Lalu yang ketiga ini merupakan tampilan akhir sesuai dengan namanya post ya. Post itu artinya bagian terakhir proses akhir setelah tahapan 1 dan 2, yang tadi ada tahapan pre-processing, solving, dan di bagian akhir ini adalah post-processing. Post-processing bisa berupa tampilan gambar, kontur, ada gambar ya, nanti ada gambar yang berwarna atau kurva itu bisa berupa grafik atau bisa berupa nanti ada kurva hubungan antara kecepatan dengan tekanan atau kurva perbandingan antara nilai turbulen kinetik energi dengan nilai tekanan yang terjadi di dalam sistem. Dan masih banyak lagi kurva-kurva yang bisa ditampilkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari simulasi yang dikerjakan tersebut. Ya, itu adalah langkah tadi ya. Kalau yang tadi itu merupakan tahapan ya. Ini 3 tahapan utama yang dilakukan ketika melakukan simulasi CFD. Ada pre-processing, kemudian solving, dan yang ketiga post processing. Lalu langkah dasar atau step by step dalam menjalankan CFD, yang pertama yang dilakukan menentukan dulu atau mendefinisikan tujuan dari simulasi tersebut untuk mencari apa, atau mendefinisikan tujuan dari simulasi CFD yang dikerjakan, ingin mendapatkan informasi apa yang dibutuhkan. Itu dulu yang perlu didefinisikan sebelum menjalankan CFD. Setelah itu ditentukan, maka nanti tahap selanjutnya mencoba untuk mengidentifikasi domain yang akan dimodelkan. Identifikasi itu bisa dalam bentuk domainnya itu yang akan dimodelkan, apakah dalam gambar 2D, gambar 2 dimensi, atau dalam gambar 3D atau 3 dimensi. Setelah memilih domain yang ditentukan, maka tahap selanjutnya mendefinisikan metode diskritisasi. Diskritisasi itu proses grid atau meshing ya. Kalau yang di bagian ini merupakan meshing atau membuat grid. Gridnya itu bisa berbentuk segitiga atau berbentuk segi 4, atau kombinasi antara segitiga dan segi 4, atau bahkan bisa menggunakan kombinasi segitiga yang dikombinasikan dengan sudut yang lainnya. Nah, lalu setelah membuat grid, metode diskritasi numerik membuat grid, setup, model numerik, ya, dilakukan setting atau pensetapan untuk model numerik seperti penentuan berapa besar yang tadi boundary condition itu, misalkan untuk saluran awal, kecepatan awal, velocity inlet, berapa besar nilai kecepatan awal yang diasumsikan, atau berapa besar nilai tekanan masuk
P inlet dengan tekanan keluarnya, P outlet, berapa besar nilai tekanan masuk dan tekanan keluar. Lalu juga bisa memasukkan di bagian ini ada nilai properties material. Properties material nanti bisa dipergunakan dari database software tersebut, berapa besar nilai properties materialnya, seperti untuk fluida air ya, air dengan minyak atau dengan udara, itu memiliki nilai properties yang berbeda. Jadi seperti berapa nilai rho-nya, nilai density, kemudian nilai thermal conductivity dan lain sebagainya. Itu merupakan data-data yang dimiliki untuk properties fluida maupun properties material. Lalu bagaimana dengan material yang tidak ada di database software? Kalau yang tidak ada di database software, kita bisa mengenerate sendiri atau membuat sendiri properties material tersebut dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam software tersebut. Jadi software memberikan fasilitas kalau misalnya tidak ada di database atau di file data properties materialnya, maka bisa dibuat sendiri dengan memasukkan data-data yang diketahui. Selanjutnya menyelesaikan persamaan secara komputasi, dan yang diperlukan di sini adalah melihat hasilnya. Apakah hasilnya memiliki hasil yang konvergen atau divergen. Yang diinginkan dari simulasi CFD tersebut adalah memiliki hasil yang konvergen. Konvergen dalam arti kemiripan atau kecenderungan antara persamaan konservasi massa, kemudian ada persamaan momentum dalam arah sumbu X, aksis X, aksis Y, aksis Z, lalu ada persamaan untuk nilai model turbulensi apa yang dipergunakan, kemudian persamaan perpindahan panas yang harus konvergen. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sambil berjalannya slide? Belum ada, Pak. Ya. Oke, jadi di bagian tersebut setelah melihat hasil konvergensi, selanjutnya mencari informasi hasil simulasi yang ingin diketahui, seperti nilai kecepatan atau velocity dari fluida yang mengalir, kemudian berapa besar nilai suhu atau temperatur yang dikeluarkan oleh fluida tersebut, dan besaran nilai turbulen kinetik energi. Untuk mengeluarkan hasil itu banyak yang bisa dikeluarkan, seperti plot kecepatan, temperatur, turbulen, kemudian Reynolds number, lalu nilai TI, turbulent intensity, dan lain sebagainya. Itu masih banyak, bahkan bisa sampai ada sekitar 100 lebih kontur ya yang bisa ditampilkan, tetapi tidak semua kontur tersebut kita
dikeluarkan semua atau ditampilkan semua. Yang ditampilkan adalah sesuai dengan keperluan apa yang ingin dibutuhkan untuk melakukan analisa terhadap sistem yang disimulasikan tersebut. Ya, di kelanjutannya, fungsi dari CFD. CFD merupakan pendekatan terbaru dalam studi aliran fluida. Dulu bagaimana orang melakukan pendekatan sebelum ada teknologi komputasi, ya mereka melakukan pengujian secara langsung atau menggunakan secara membuat secara langsung untuk prototipenya atau melakukan pengujian di water tunnel atau terowongan air atau di wind tunnel di terowongan angin. Nah, dengan berkembangnya teknologi komputasi, CFD juga mengalami perkembangan yang cukup cepat karena diawali dengan teknologi komputer. Tidak berarti CFD menggantikan eksperimen dan teori, tetapi lebih bersifat melengkapi. Ini lagi yang perlu diingat lagi, karena CFD memiliki kelemahan atau kekurangan ya dibandingkan dengan eksperimen atau teori ya. Teori ini bisa berupa teori pendekatan secara analitik atau secara eksak, tetapi teori-teori dasar atau teori analitik atau hitungan yang secara eksak tersebut ada juga keterbatasan yang tidak bisa diselesaikan, sehingga membutuhkan CFD. Singkat cerita, CFD intinya bersifat melengkapi. Yang dimaksud dengan saling melengkapi itu ketika suatu problem tersebut tidak bisa diselesaikan dengan CFD, berarti coba didekati atau dilakukan dengan pendekatan eksperimen atau dengan cara teoritis. Tetapi ketika teoritis tersebut mengalami kesulitan atau eksperimen tersebut mengalami kesulitan untuk dilakukan, ya CFD bisa melakukan untuk membantu untuk menjawab dari permasalahan yang belum terselesaikan secara eksperimen maupun secara teoritis. Kemudian CFD dapat melengkapi pandangan dalam problem aliran, dapat juga digunakan sebagai perangkat desain membantu memperbaiki suatu produk. Nah, lalu hal yang paling penting di bagian ini di CFD, input atau masukan dan asumsi ya. Asumsi itu yang dipilih oleh autornya atau yang menulis, user yang menggunakan CFD tersebut, mempengaruhi kualitas hasil akhir numerik yang digunakan untuk melakukan simulasi. Ya, ini gambaran dari CFD. Kalau kita ibaratkan atau dianalogikan, CFD itu ya seperti ini. Jadi yang pertama kali dilakukan itu adalah tadi ada proses pre-processing, artinya membuat geometri, membuat gambar, ya misalkan gambar yang disimulasikan atau yang dibuat itu ada tampilannya seperti ini, lalu apa yang akan dilakukan oleh atau apa yang akan dianalisa terhadap geometri tersebut. Nah, untuk melakukan analisa terhadap geometri tersebut dengan menggunakan matematika model. Matematika model ini ya
eh, yang ditampilkan di sini ini hanya ilustrasi ya, karena matematika modelnya itu banyak sekali yang ada di e-book yang pernah dikirimkan. Itu adalah matematika model matematik yang digunakan. Nah, ini sebagai contoh, ini hanya sebagai ilustrasi atau gambaran matematika model yang digunakan. Ada persamaan Navier-Stokes, di situ ada persamaan, kalau di bagian ini ada persamaan kontinuitas, kemudian X momentum, Y momentum, Z momentum, dia ada persamaan momentum arah sumbu X, momentum arah sumbu Y, dan momentum arah sumbu Z, dan ada persamaan energi. Persamaan matematika tersebut ditransformasikan atau ini merupakan persamaan PDE ya, persamaan diferensial equation. Jadi ada persamaan diferensial lalu ditransformasikan ke dalam bentuk CFD. Nah, CFD tersebut nanti dibahasakan dengan bahasa C, ya dia nanti akan dirubah ke dalam persamaan matrik ya. Nah, persamaan matrik ini yang nanti mendefinisikan A-nya itu didefinisikan apa, B-nya itu didefinisikan apa, C-nya itu didefinisikan apa, dan D-nya didefinisikan apa. Dan setelah itu dijadikan variabel yang sudah ditentukan di CFD, maka software tersebut melakukan proses kalkulasi atau hitungan, dan di bagian terakhir mengeluarkan tampilan kontur atau post processing. Ini merupakan salah satu contoh kontur yang ditampilkan di sini, yaitu berupa velocity magnitude, kecepatan dengan berapa besar nilai kecepatan yang terjadi di geometri tersebut untuk aliran fluida yang mengalir. Di bagian ini CFD bekerja seperti itu. Jadi dia melakukan proses hitungan yang diawal dengan membuat geometri, lalu di solving atau diselesaikan, dihitung dengan rumus matematika yang dipergunakan, lalu menampilkan gambar yang mengeluarkan warna. Jika ada warna-warna yang memiliki arti berapa besar nilai maksimal dan berapa besar nilai minimal yang diperoleh terhadap kontur yang ditampilkan tersebut. Oke, ini gambaran ya dari proses melakukan simulasi. Kebetulan yang digunakan di sini Workbench ya, ANSYS Workbench itu ya yang sudah pernah menginstal atau sudah pernah memasang di PC, di laptop atau di PC-nya, ya ketik saja ANSYS Workbench. ANSYS Workbench ini merupakan suatu paket ya, jadi dia sudah terintegrasi. Jadi kalau yang versi sebelumnya atau versi yang lalu, versi yang di bawah 2020 itu sebelum adanya Workbench, jadi ANSYS masih terpisah-pisah. Jadi ada ANSYS Fluent. Jadi ketika ingin mengaktifkan, kita harus memilih misalkan ANSYS Fluent atau ANSYS Mechanical atau ANSYS Multifisik. Tetapi di Workbench ini cukup memilih satu opsi atau ikonnya icon Workbench, maka nanti terkoneksi dengan berbagai macam fitur ANSYS yang ada. Ditampilkan di sini ANSYS Workbench-nya geometri,
yang diawali dengan proses menggambar, melakukan drawing yang umumnya dikerjakan dengan tools-nya sendiri. Ada Space Claim, kalau yang sudah pernah mencoba namanya Space Claim, atau ada juga dengan menggunakan desain modeler, itu versi yang lalu, yang lama, tapi yang terbaru Space Claim. Setelah melakukan drawing, menggambar, tahap selanjutnya membuat mesh atau mendefinisikan grid, seperti apa grid yang dipilih, yang dipergunakan untuk menyelesaikan simulasi yang dikerjakan tersebut. Selanjutnya penentuan fisiknya. Fisik ini memasukkan fisikal ya, bisa memasukkan boundary condition, kemudian memasukkan data properties dari fluida atau data properties dari material tersebut, dan di bagian akhir menampilkan hasil atau result. Resultnya itu bisa berupa tampilan gambar yang ditampilkan tadi. Tidak ada gambar yang berwarna. Ini merupakan hasil atau result dari hasil dari simulasi yang dikerjakan tersebut. Ya, seperti apa geometri? Di bagian awal, geometri itu merupakan starting point dalam melakukan analisis permasalahan teknik. Geometri mendeskripsikan bentuk masalah yang akan dianalisis. Geometri tersusun dari volume. Volume berarti dalam tampilan 3 dimensi. Surface bisa dalam bentuk 2D, kurva, dan bisa dalam bentuk curve dan dalam bentuk point atau dalam tampilan berupa titik. Dalam analisis teknik, geometri terbagi menjadi dua. Ada geometri yang dijadikan sebagai solid, padat. Ada geometri yang dijadikan fluida. Geometri yang dimaksud di sini, geometri solid itu bisa berupa properties materialnya atau berapa nilai ketebalan dinding. Jadi kalau misalkan mensimulasikan aliran dalam pipa, sederhananya geometri solidnya itu adalah pipa tersebut. Jadi dinding pipa atau material pipa itu adalah geometri padatnya atau geometri yang solid. Kemudian untuk geometri fluidanya, geometri fluid itu adalah bagian yang dilalui oleh fluida tersebut. Berarti bagian zona yang dilewati oleh pipa tersebut. Nah, gambarannya seperti ini. Ini ada geometri ya, geometri fluid. Berbeda halnya dalam analisa fluid dynamic, variabel fluid dynamic tersimpan di spare part. Yang dimaksud dengan geometri fluid, ini adalah geometri fluid yang berwarna biru ini. Ini adalah geometri fluidnya. Geometri fluid berarti zona yang dilalui oleh fluida tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan padat atau solid ya, solid kepadatannya itu adalah bagian yang tidak bisa dilalui oleh fluida, berarti berupa bagian yang padat atau bagian yang solid tersebut. Kalau di sini yang ditampilkan berupa kapal ya, kapal yang berada di dalam air atau robot air yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Itu adalah material solidnya atau geometri solidnya yang fluid
fluidnya atau yang fluidanya itu adalah daerah yang dilalui oleh fluida tersebut. Lalu bagaimana kalau itu di-define atau digambarkan? Ya gambarnya seperti ini. Jadi kalau digambarkan, jadi ada gambar yang solid, ini ada gambar yang solid, gambar yang padat. Lalu sekelilingnya itu merupakan gambar yang fluidanya atau geometri fluidnya. Ya, lalu ada proses lagi dalam penyederhanaan ya, penyederhanaan simulasi atau menyederhanakan geometri, namanya yang disebut dengan clean up geometri. Clean up geometri ini menyederhanakan geometri yang akan disimulasikan. Clean up geometri bertujuan untuk menghilangkan berbagai bentuk detail yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Di sini ada kata signifikan, di sini ada kata signifikan terhadap aliran. Nah, apa yang dimaksud dengan kata signifikan? Kita lihat lagi, bentuk-bentuk detail pada part akan mengakibatkan proses mesin menjadi lebih lama, bahkan bisa menyebabkan error. Di setelah sini, di bagian ini, dimaksud dengan bentuk detail yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Misalkan kita ingin mensimulasikan ini ya, katakanlah domainnya seperti ini, domain gambar yang ingin disimulasikan seperti ini, bentuknya seperti ini, dikerjakan. Nah, karena bentuknya seperti itu, aktualnya seperti ini, ada skrup atau ada baut yang terpasang di bagian sini, ada cukup banyak ya, bisa lebih dari 5 atau bahkan sampai 10. Karena ini merupakan bagian yang tidak terlalu berpengaruh, yang artinya yang maksud terlalu berpengaruh itu ketika fluida bekerja atau fluida tersebut masuk ke dalam sistem, fluida tersebut pada saat dia beroperasi atau bekerja tidak melalui skrup tersebut atau tidak melalui bagian-bagian yang terpasang ini seperti skrup-skrupnya ya. Nah, karena dia tidak berpengaruh, itu yang dimaksud dengan bagian yang tidak signifikan. Karena fluida tersebut hanya mengalir di dalamnya, di dalam sistem tersebut, di dalam saluran ya, bukan di dalam skrup dia mengalirnya. Karena tidak berpengaruh, ya itu yang dimaksud dengan tidak signifikan terhadap aliran fluida. Jadi ketika kita gambar secara nyata aktual 1:1, skrupnya juga dibuat atau digambar, atau lubang-lubangnya juga digambar, tapi aktualnya fluida tersebut tidak masuk atau tidak mengalir di dalam skrup tersebut. Nah, hal inilah yang menambah proses meshing menjadi lebih lama ya, karena dia harus mendefine atau mengenerate dari skrup tersebut. Oleh sebab itu tidak perlu dilakukan penggambaran atau drawing. Jadi bisa disederhanakan bagian mana saja yang perlu dilalui atau bagian yang dilalui oleh fluida itulah yang digambar. Tetapi bagian yang tidak dilalui oleh aliran fluida atau fluida tersebut tidak mengalir melalui
daerah tersebut, yaitu tidak perlu dilakukan proses penggambaran karena akan menyebabkan meshing menjadi lebih lama atau bahkan menimbulkan error di bagian akhirnya pada saat dilakukan perhitungan. Ini yang dimaksud dengan proses clean up geometri. Jadi clean up geometri itu tidak harus semua objek digambar sama persis, mirip 100%, tidak perlu. Yang perlu diperhatikan adalah apakah objek yang digambar tersebut memberikan hal yang berpengaruh terhadap laluan fluida atau tidak. Kalau tidak memberikan pengaruh terhadap laluan fluida, tidak perlu ditambahkan di dalam proses penggambarannya. Ya, ada berbagai macam teknik atau cara yang dilakukan dengan clean up yang tadi, seperti misalkan menghilangkan skrup atau alat-alat yang berfungsi untuk pengikat dari sistem tersebut. Lalu di bagian yang lain, apakah zona seperti ini dilalui oleh fluida atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya tidak perlu ditampilkan atau tidak perlu digambarkan. Hilangkan subpart yang tidak dialiri oleh fluida seperti casing dan sebagainya. Hilangkan berbagai macam bentuk yang tidak terlalu mempengaruhi aliran seperti chamfer, fillet, dan sebagainya. Lalu isi atau fill bagian yang tidak dialiri fluida sama sekali.